Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kabar kalian di rumah selalu baik-baik saja, dan meskipun kita jauh, kita saling mendoakan ya. Semoga kita sehat dan bermohon kepada Allah supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dalam keadaan tiada kurang suatu apapun. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, insya Allah siap gitu ya. Tema kita masih tema 5 tentang cuaca. Dilanjutkan pada subtema 2 tentang perubahan cuaca. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari yuk kita awali semua kegiatan kita dengan membaca doa. Selalu ya, tidak hanya belajar saja, tetapi setiap melakukan kegiatan. Oke, karena kita sedang belajar, maka doa kita adalah doa belajar. Diawali dengan ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, apa yang akan kita pelajari tentang perubahan cuaca? Ya, kita lihat nggih. Pada pertemuan sebelumnya, Us sudah memerintahkan untuk kalian melakukan pengamatan perubahan cuaca di tempat masing-masing dalam waktu 5 hari. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Nah, ini dari tugas-tugas kalian yang terkumpul, Us ambil contoh beberapa yang masuk. Ini di sini ada pengamatan cuaca dari Senin sampai Jumat yang sudah dirangkum dalam bentuk gambar ya. Di sini dalam bentuk gambar. Jadi kalau panas cuacanya, maka gambarnya adalah gambar sinar matahari. Kemudian kalau mendung atau berawan, itu gambarnya seperti ini. Kalau hujan, nanti gambarnya adalah seperti ini, gitu ya. Ternyata dari 4 yang Us ambil yang rumahnya daerahnya berbeda-beda ini, ada yang daerah Kebon Agung, ada yang Tempur Sari, ada yang Sempu Kerep gitu ya. Ini Us ambil. Ternyata cuacanya berbeda-beda. Pada hari Senin contohnya. Pada hari Senin siang hari, ini ada yang mataharinya bersinar cerah. Ada juga yang mendungnya tebal. Ini malah ada yang sudah hujan, gitu ya. Berbeda lagi dengan hari Senin pada waktu malam hari. Ini hanya mendung saja. Nah, ini sama ini, mendung. Tapi kemudian di sini mendungnya mendung tebal. Oh, maaf. Ini ternyata gambarnya sama ini, atas dengan bawah ini ya. Maaf. Berarti hanya 3 yang kita bandingkan ini ya. Ya, malam ini ternyata hampir semuanya mendung. Hampir semuanya mendung, tidak ada yang cerah. Kalau cerah nanti lambangnya adalah bulan dan bintang yang muncul. Kemudian hari Selasanya juga berbeda-beda lagi. Ada yang hujan, ada yang mendung, ada yang cerah. Seperti itu. Artinya, memang perubahan cuaca itu adalah keadaan udara pada suatu tempat tertentu. Jadi ini tempatnya tertentu saja, berbeda-beda. Dan pada waktu-waktu tertentu. Waktunya bisa siang, bisa malam. Gitu ya, bisa dipahami nggih? Oke. Nah, dari situ kemudian kita akan menyimak bacaan atau teks informasi yang berisi tentang cuaca dan perubahannya. Nanti kalian simak baik-baik.
dibaca baik-baik. Kemudian dari sini, dari bacaan kalian ini, nanti silahkan untuk diisi informasi-informasi apa saja yang kalian dapatkan tentang cuaca yang berasal dari bacaan tadi, gitu ya. Misal, ini contohnya, cuaca dapat berubah setiap hari. Jadi ini bukan ngarang ini. Ini didapat dari bacaan yang sudah dibaca di depan tadi. Coba mana kita lihat ya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Oh, dari sini ya. Dari sini ternyata kita mendapatkan informasi bahwa cuaca itu dapat berubah setiap hari. Nah, dengan cara seperti itu, maka kalian bisa menuliskan informasi apa saja yang kalian dapat tentang cuaca dari bacaan tersebut. Dituliskan di nomor 2, nomor 3, nomor 4, kemudian nomor 5. Semuanya ini nanti kalian tuliskan di buku. Maaf, ini kurang huruf L ini ya. Tambahin di situ. Tuliskan di bukumu, tetapi tidak perlu dikumpulkan, ya. Minta kalian tetap bertanggung jawab, meskipun tidak dikumpulkan, tetapi kalian punya catatan, karena ini menyangkut dengan keterampilan kalian dalam menuliskan informasi tentang cuaca, ya. Oke, baik, kita lanjutkan anak-anak. Dari sebuah cerita atau teks informasi, ternyata kita dapat mengidentifikasi informasi dalam bacaan. Misalnya tadi kalian sudah mempraktekkan dari bacaan di halaman pertama tadi, kemudian kalian menuliskan dalam halaman kedua itu nomor 2 sampai 4 tadi yang masih kosong diisi dengan informasi-informasi yang kalian dapatkan. Informasi dari setiap anak tentunya berbeda-beda tergantung dari pemahaman masing-masing. Tetapi ada cara untuk mengidentifikasi informasi dari sebuah bacaan. Apa saja yang kita gunakan untuk mengidentifikasi informasi dari bacaan? Yang pertama adalah ide pokok atau gagasan pokok. Jadi, dalam sebuah bacaan itu di setiap paragraf ada gagasan pokok atau ide pokok. Sesuatu yang melandasi kita membuat sebuah cerita atau informasi. Kemudian, cara mengidentifikasi yang kedua itu bisa dengan mencari informasi yang menarik atau yang penting. Jadi informasi yang menarik atau yang penting. Kalau tidak penting, tidak merupakan informasi dari bacaan tersebut, gitu ya. Jadi harus penting dia. Kemudian kita cari lagi kata atau kalimat yang menarik. Kata atau kalimat yang menarik. Kalau biasa-biasa saja, maka nanti si pembaca itu tidak akan tertarik, kemudian tidak akan menganggap bahwa itu sebuah informasi yang bisa didapatkan dari bacaan tersebut. Maka kalimatnya harus dipilih oleh dengan kalimat yang menarik. Kemudian, informasi dalam sebuah bacaan itu juga berupa pendapat atau tanggapan. Jadi bisa berupa pendapat atau tanggapan. Gitu ya, tentang sesuatu hal. Nah, kemudian informasi juga bisa didapat dari sebuah data atau hasil survei. Hasil survei itu apa toh? Survei itu adalah sebuah pengamatan atau penelitian yang dilakukan tentang sesuatu hal. Nah, dari hasil penelitian tersebut biasanya akan ada informasi-informasi yang tergali. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk bacaan. Misalnya saja, peristiwa yang baru-baru saja terjadi.
kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Nah, dari situ kita lihat hasil surveinya. Oh, ternyata pada menit ke-30 pesawat tersebut oleng. Kemudian hasil survei berikutnya mengatakan bahwa pada menit ke-30 sekian itu pesawat yang semula berada pada ketinggian 10.000 km kemudian berubah langsung ketinggiannya hanya menjadi 2 km sekian. Artinya berarti turun drastis itu dari ketinggian yang sangat tinggi 10 km kok menjadi 2 km saja, berarti turun dengan sangat cepat. Nah, ternyata setelah itu hilang kontak. Hilang kontak artinya berarti ada sebuah kejadian atau kecelakaan yang terjadi. Nah, itu adalah data atau hasil survei tentang sesuatu. Yang itu kalau nanti dituliskan akan menjadi sebuah informasi dalam bacaan. Paham ya? Oke. Kemudian informasi dalam sebuah bacaan itu juga bisa dilihat dari cara atau solusi yang ada dalam bacaan tersebut. Misal, bacaan tentang perubahan cuaca. Perubahan cuaca, hujan deras gitu ya. Hujan deras terjadi selama berhari-hari, menyebabkan banjir besar di wilayah Kecamatan Sidoarjo yang dialiri oleh sungai besar. Di sana terdapat informasi begini. Seharusnya banjir tidak perlu terjadi apabila masyarakat tidak membuang sampah di sungai. Gitu. Nah, itu adalah informasi yang penting yang bisa kita ambil dari dalam bacaan. Informasinya adalah jangan membuang sampah ke sungai supaya ketika musim hujan tidak terjadi banjir besar. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Ya, itu adalah cara-cara mengidentifikasi informasi dalam bacaan. Nanti kalau kalian belum paham, silakan lihat-lihat di buku tema kalian, tema 5. Di situ ada bacaan, kemudian ada cara untuk mengidentifikasi informasi dalam bacaan. Silakan terlatih ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada ilustrasi seperti ini, nak. Ada 6 anak. Kemudian anak tersebut mempunyai 2 buah melon. Ini melon ini ya. Oke. Nah, mereka bingung. Bagaimana cara mereka membagi melon ini padahal melonnya hanya 2 buah, sedangkan mereka terdiri dari 6 anak. Ada yang seperti ini. Bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Saya tahu. Apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Nah, ini pertanyaannya siapa nih? Ya, Dayu mungkin ya. Seperti itu. Nah, sekarang tanya sama kalian. Masih ingat tentang pelajaran pecahan? Oke, insya Allah masih ingat ya. Kita akan memotong buah melon itu dengan cara seperti yang sudah diajarkan dalam pelajaran pecahan. Ya, betul, kamu betul. Mari kita memotong buah melon ini. Nah, akhirnya anak-anak, buah melon tersebut dipotong beramai-ramai. Gitu ya. Nah, sekarang ilustrasinya seperti ini, nak. Us mempunyai 1 buah melon besar. Oke, ini 1 buah ya. 1. Kemudian, ada beberapa potongan-potongan melon di sini. Us membagi 1 melon tadi menjadi 2 bagian. Jadi, melon 1 buah, Us buka menjadi 2 bagian. Artinya apa? Artinya 1 melon dibagi menjadi 2 bagian. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Kemudian, Us juga pernah melakukan ini. Jadi ini beda-beda ya. Us punya 1 melon, kemudian dibagi menjadi 3. Us belah menjadi 3 karena anaknya ada 3 gitu ya. Oke.
Berarti ini satu melon dibagi menjadi 3 bagian. Paham ya? Satu melon dibagi untuk 3 anak, berarti dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian yang di sini malah banyak sekali nih. Ini satu melon dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menjadi berapa? Menjadi 8. Ya, karena siswa-siswa yang berkumpul itu ada 8 anak, maka satu melon tadi harus dibagi rata, dibagi menjadi 8 bagian. Jadi 1 dibagi 8. Kemudian yang di sini, ini satu melon dibagi menjadi banyak ini. Ya, dibagi menjadi banyak. Tidak tergambarkan di sini ya. Nah, setelah itu kalian coba bandingkan besarnya melon yang sudah us belah-belah tadi. Kalau melonnya hanya dibagi untuk berdua saja, bagiannya sekian-sekian. Kalau dibagi untuk bertiga, maka bagiannya sekian. Kalau dibagi untuk 8 orang atau dibagi 8, maka bagiannya setiap anak itu bagiannya sekian. Nih, hanya sekian ini. Ya. Nah, kalian bandingkan mana yang lebih besar bagiannya. Yang dibagi 2, yang dibagi 3, yang dibagi 8, atau yang dibagi 4 ini, yang dibagi 4. Oke, kalian tahu ya, pinter. Yang paling besar adalah yang hanya dibagi untuk berdua. Jadi dapatnya separuh-separuh. Oke, bisa difahami ya nak ya. Jadi ini adalah melon yang paling besar bagiannya. Ya, kita lihat ilustrasi berikutnya. Ini keterangannya dulu ya. Melon yang dibelah-belah itu jika dituliskan dalam bentuk angka, maka bentuknya adalah pecahan. Jadi, melon yang dibelah tadi, kalau kita wujudkan dalam bentuk angka, itu bentuknya adalah pecahan. Loh, kok bisa? Iya, jadi melon yang utuh tadi kan 1, ya kan? Itu dituliskan sebagai pembilangnya. Pembilang itu yang bagian atas apa bawah? Atas ya. Ya. Jadi melon yang dibagi, tadi us punya 1 melon, itu disebut sebagai pembilangnya. Artinya apa? Artinya itu adalah benda yang dibagi-bagi. Apa hanya 1 melon saja? Enggak, nanti kita punya contoh-contoh yang lain. Yang dibagi itu tidak hanya 1. Oke, dieling-eling, diingat-ingat. Melon utuhnya itu sebagai pembilang. Kemudian, banyaknya irisan melon itu adalah banyaknya pembagi. Jadi, siapa saja yang mau dikasih, itu akan menjadi pembagi. Nah, pembagi ini belum us tulis ya ternyata. Banyaknya irisan melon atau sama dengan adalah banyaknya pembagi, itu biasanya ditulis di bagian bawah. Nah, bagian bawah itu namanya apa? Penyebut. Iya, ini us tulis di sini. Maaf tulisannya ternyata tidak lurus. Oke, mudah-mudahan terbaca dengan baik ya. Ini adalah penyebut. Jadi, pecahan tadi ada pembilang, melon yang utuh, kemudian pembaginya atau penyebutnya itu adalah banyaknya irisan melon. Bisa difahami ya nak ya? Oke, yuk kita lanjut lagi yuk. Di sini us gambarkan lagi, ini melon utuhnya. Ini melon utuhnya. Berapa tadi? 1. Kemudian ini adalah tanda bagi. Tanda per ya, ini bukan batas tapi tanda per atau tanda bagi. Nah, ini melonnya us belah menjadi 2. Artinya bisa diwujudkan seperti ini. Ini melon 1 utuh. Kemudian melon dibelah atau dibagi menjadi 2.
Ini keterangannya yang di depan tadi, nggih. Di sini namanya adalah pembilang karena di bagian atas. Kemudian yang ini adalah penyebut. Oke, keterangannya tadi di depan sudah jelas ya, bahwa yang dibagi, benda-benda yang dibagi itu adalah pembilangnya. Kemudian banyaknya berapa yang mau dibagi? Banyaknya dibagi mau dibagi dengan berapa orang? Itu namanya adalah penyebut. Oke, ya. Kita lanjut sekarang. Nah, kenapa toh kita bicara tentang satu melon dibagi menjadi 2, kadang dibelah menjadi 3, kadang dibelah menjadi 4. Ini sebenarnya maksud kita adalah membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Jadi kadang-kadang kita itu punya pecahan yang bilangan atasnya itu sama. Contohnya begini, 1/2. Ada lagi 1/3. Ada lagi 1/5. Ada lagi lebih besar, penyebutnya lebih besar ya, 10 gitu misalnya. Ada juga yang 1/15 gitu, dan seterusnya. Kita lihat, angka-angka ini mempunyai angka yang sama pada bagian atasnya. Bagian atas itu namanya adalah pembilang, ya. Makanya disebut pecahan ini adalah pecahan yang mempunyai apa? Pembilang yang sama. Jadi pembilangnya sama. Pembilangnya berapa, Nak? 1. Kemudian penyebutnya berbeda-beda. Nah, cara kita membandingkan itu dengan menggunakan tanda ini. Lebih dari atau kurang dari. Ya, ini tandanya bisa disebut sebagai kurang dari atau lebih dari. Bagaimana nanti penerapannya? Kita lihat berikut ini. Nah, ini Us punya 1 buah pizza. Pizzanya dalam sebuah piring yang besar. Sedap sekali. Tapi, ada temannya Us datang. Tuh, ini Us ini, ada di sini. Kemudian ada temannya Us datang. Nah, karena ada tamu, maka Us membagi pizza ini menjadi 2 bagian yang sama. Us belah menjadi 2. Untuk apa? Untuk Us bagi dengan teman-temannya dengan temannya Us, karena temannya hanya 1 saja. Nah, ternyata dari pizza itu kita mendapatkan, Us mendapatkan separuh, temannya juga mendapatkan separuh. Ini ya, ini pizzanya, hasil dari belahan yang di sini tadi. Nah, maka kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan, yuk, pecahannya berapa per berapa? Siapa yang tahu? Iya, kalian menjawab tapi Us tidak mendengar ya. Iya, ini ada 1 buah pizza, berarti yang dibagi adalah 1. Kemudian dibagi untuk berapa orang? Dibagi untuk 2 orang, yaitu Us dan temannya Us. Maka penyebutnya adalah 2. Seperti ini kalau ditulis. Ya, jawaban kalian tadi benar apa salah? Mudah-mudahan benar ya, meskipun Us tidak mendengarnya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini ilustrasi berikutnya. Wah, masih tentang pizza lagi nih. Bikin lapar ini ya. Ada 1 buah pizza di piring besar. Ternyata teman-temannya Us yang datang sekarang banyak deh. Ada 4 orang yang datang. Maka Us harus membagi pizza ini tidak hanya 2. Masa kalau dibagi 2, yang 2 nanti tidak makan. Gitu ya. Oke. Berarti Us membagi pizza ini menjadi berapa, Nak? Menjadi 4, karena harus dibagi untuk Us dan 3 orang temannya Us. Ada 4 orang di sini ya. Maka pizzanya juga dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ini ada 4 bagian. Nah, ternyata masing-masing mendapatkan seperti ini bagiannya. Oke.
Yuk, sekarang tebak-tebakan lagi. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan, kira-kira angkanya berapa per berapa? Pembilangnya adalah barang atau benda yang dibagi. Yang dibagi siapa? Pizza. Berapa ini pizzanya? 1. Oke, berarti pembilangnya 1. Kemudian penyebutnya adalah banyaknya yang mau dikasih atau diberi pizza. Berapa orang yang mau diberi pizza? 4. Berarti wujudnya pecahan adalah 1 per 4. Oke, insya Allah tahu jawaban kalian dari rumah benar gitu ya. Kalau belum benar boleh diulang lagi videonya nanti dari depan. Nanti kalian akan menjawabnya dengan benar. Nah, di sini nak, ajak kalian untuk membandingkan besarnya pizza yang diterima oleh 2 orang ini saja. Jadi 1 pizza dibagi untuk 2 orang. Dan 1 pizza yang besarnya sama dibagi untuk 4 orang. Kira-kira 1 orang mendapatkan bagian yang sama apa tidak untuk perbandingannya ini antara yang 2 orang dengan yang 4 orang? Jadi ketika temannya hanya datang 1, itu mendapatkan sekian. Kalau temannya datang 4, itu hanya mendapatkan sekian. Lebih besar mana? Lebih besar kalau pizzanya hanya bagi menjadi 2 bagian gitu ya. Kalau menjadi 4 bagian, maka akan menjadi kecil-kecil. Maka untuk menuliskan tanda perbandingannya adalah seperti ini. Nah, setengah lebih dari 1/4. Jadi, maaf, ini bisa disebut setengah, bisa 1/2. 1/2 atau 1/2 lebih dari 1/4. Jadi, bayangkan saja pizzanya. Nah, kita bareng-bareng membayangkan pizzanya sambil melihat gambarnya ya. 1/2 itu sekian, lebih dari 1/4. Paham ya nak? Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kita lihat lagi. Wah, sekarang kita melihatnya brownies ini. Ini memang sengaja beri makanan yang bisa kalian bayangkan. Nanti kalau beri gambaran-gambaran yang lain belum tentu bisa dibayangkan gitu ya. Oke, ini 1 kotak brownies. 1 kotak brownies ini dibagi menjadi 8 potong. Ya, menjadi 8 potong. Maka pecahannya akan menjadi apa, nak? Pecahannya akan menjadi 1 brownies dibagi untuk ber-8. Maka masing-masing bagian ini nilainya adalah 1/8. Oke, kemudian ada brownies lagi nih. Browniesnya sama besarnya. Ini dengan itu utuhnya sama. Nah, tapi kalau bagian ini browniesnya hanya dibagi untuk 5 anak saja. Maaf, 6 anak apa 5 anak ini ya? 6 anak ternyata. Oke, ya. Berarti 1 brownies dibagi untuk 6. Berarti ini 6 ya. Ganti angkanya ya. Angka 5 menjadi angka 6. Ya. Oke, seperti itu. Malah kecorek ya. Nah, apa lanjutannya? Berarti kita bertanya, 1/8 atau brownies 1 dibagi untuk 8 anak, dibandingkan dengan brownies 1 dibagi untuk 6 anak saja, kira-kira bagiannya lebih besar mana? Lebih besar yang 1/6. Nah, kalau seperti ini, kita menyebutkan angkanya dari depan ya. Nah, 1/8 itu kurang dari 1/6. Ya, 1/8 itu kurang dari 1/6.
Bisa dipahami ya nak ya? Itu cara membacanya seperti itu. Jadi tetap membacanya dari depan menuju belakang. Nah, tandanya ini saja yang posisinya berubah-ubah. Cara mengingat-ingatnya nanti begini. Bagian yang lebih kecil itu biasanya dapat pojoknya. Bagian yang lebih besar itu biasanya dapat mulutnya. Gitu ya. Oke, itu hanya cara mengingat saja. Ya anak-anak, ilustrasi berikutnya. Tadi Us sempat bilang bahwa yang dibagi bendanya itu tidak hanya satu saja. Bisa banyak benda. Ya, artinya jumlahnya tidak hanya satu. Kalau tadi kebetulan yang Us contohkan itu melonnya satu, pizzanya satu, kemudian apalagi yang terakhir tadi? Browniesnya juga satu. Nah, di sini Us beri ilustrasi kalau mangganya itu 3. Mangga 3 dibagi untuk 4 orang. Karena di dalam satu keluarga itu ada 4 anggota keluarga. Maka di sana akan tertulis pecahan. Benda yang dibagi adalah berapa? 3. Dibagi untuk berapa orang? 4. Berarti pecahannya adalah 3/4. 3-nya ini adalah mangganya. Mangga secara keseluruhan 1, 2, kemudian 3. Oke. Kemudian 4 itu yang mana? 4 itu adalah yang mau dikasih mangga. 1, 2, 3, 4. Paham ya nak ya? Oke. Kemudian dari sini berarti kalian sudah bisa menjawab. Ini sudah menebak pasti ya. 3 buah mangga dibagi untuk berapa ini? Ini meskipun kecil-kecil anggap saja sudah bisa makan mangga ya. Oke, tadi Us kesulitan mencari gambarnya. Ya, 3 buah mangga dibagi untuk 6 anggota keluarga. Berarti benda yang dibagi itu menjadi pembilang. Kemudian dibagi untuk anggota keluarganya adalah 6. 6-nya menjadi penyebut. Yuk kita lihat pecahannya yuk. Iya, 3/6. Tadi mangganya sama ya. Mangga yang sebelah sini dan sana sama. 1, 2, 3. Besarnya juga sama. Kemudian dibagi untuk 6 orang. Ini yang jumlahnya berbeda nih. 1, 2, 3. Kemudian bapaknya 4. Si kecil 5. Si kecil lagi 6. Gitu ya. Ada 6 orang yang akan diberi mangga ini. Potongan-potongan mangganya. Nah, coba tebak sekarang. Lebih besar mana? 3 mangga dibagi untuk berempat. Apa 3 mangga dibagi untuk berenam? Bagiannya lebih besar yang mana? Oke, pinter kalian ya. Lebih besar yang 3/4. Sayangnya ini Us nggak bisa motong-motong mangganya di sini. Oke, ini tandanya seperti ini. Yuk kita baca bersama-sama. 3/4 lebih dari 3/6. Paham nak? Oke, alhamdulillah ya. Selesai sudah kita belajarnya hari ini. Mudah-mudahan apa yang Us sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Nanti kalau ada kesulitan silahkan untuk bertanya. Insya Allah selalu welcome. Ya, sekian. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.